manusia secara manusia adalah tidak ada bedanya dengan binatang-binatang yang lain, karena manusia juga jenis binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dimaklumi tentang manusia secara manusia adalah tidak ada bedanya dengan binatang-binatang yang lain, karena manusia juga jenis binatang. Cuma manusia itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan akal dan hati nurani. Dengan akal manusia itu dapat berpikir, dan dengan hati nurani manusia itu dapat merasakan. Manusia tidak sama dengan malaikat. Manusia dalam segala hal perlu kepada berbuat, bekerja, dan beramal. Apakah beramalnya itu berkenaan dengan kepentingan dunianya, ataukah beramal itu berkenaan dengan kepentingan agama? Al-Quran mengatakan bagaimana supaya manusia itu di samping bekerja, beramal, berusaha, bermohon kepada Allah supaya manusia itu mendapatkan dunia yang baik dan akhirat yang baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Ya. Wa qina azabannar ini adalah di dalam pengertian supaya segala kesalahan kita di dunia ini, dosa kita di dunia ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka hal-hal yang bersifat tidak baik, baik dunianya maupun akhiratnya, itu dikatakan dengan an-nar. Kemudian bahwasanya untuk mencapai kebaikan itu manusia hendaklah berusaha, beramal. Ya. Usaha manusia selaku orang yang beragama tentu tidak boleh keluar daripada tuntunan-tuntunan agama. Apabila manusia itu bekerja di dunia ini, berusaha di dunia ini, tidak keluar daripada tuntunan-tuntunan agama, maka insya Allah dia akan sukses. Sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Oleh karena itu, maka untuk bagaimana mencapai kesuksesan itu, tentu kesuksesan bukan melihat kepada kesuksesan selaku manusia, tetapi juga selaku hamba Allah, selaku makhluk Allah yang mudah-mudahan dunianya baik dan agamanya baik. Karena itu maka perlu kepada tanda, karena apabila tanda ini kita ketahui, maka barulah kita mengetahui kesuksesan manusia itu. Ahli hikmah mengatakan tanda itu dengan ungkapan sebagai berikut: min alamatil i'timadi 'ala al-'amali
nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalali. Kalau manusia itu berpegang kepada perbuatannya, berpegang kepada kepada pekerjaannya, kepada kerjanya, tapi dia tidak bergantung kepada Allah, tidak berpegang kepada Allah, tidak mengamalkan nilai-nilai agama, maka keimanan yang ada pada manusia itu bisa menimbulkan kelemahan pada cita-cita yang ingin dicapai. Boleh kita katakan imannya itu tipis, ya, justru bisa mematahkan himmahnya, keyakinannya, apa yang dia harapkan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Oleh sebab itu, maka meskipun dalam perjalanan hidup manusia itu tidak sunyi daripada hal-hal yang melanggar agama, tetapi manusia tidak boleh putus asa. Manusia tidak boleh patah semangatnya dalam perjalanannya di dunia itu. Jadi dia itu harus bangkit lagi, harus bangun lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan semangat lagi dan kekuatan lagi. Jadi demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan manusia, usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Kalau umpamanya manusia itu berpegang kepada amalnya, bahwasanya dengan sembahyang saya, dengan ibadat saya, maka saya akan masuk surga, berarti dia apa? Dia berpegang kepada amalnya, kepada pekerjaannya. Dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila manusia itu bekerja, berusaha dalam pengertian dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ridha pada pekerjaan saya ini. Maka dia bekerja, segala yang haram dia jauhkan, segala yang ridha oleh Allah itulah yang dia kerjakan. Dia berusaha, tetapi senantiasa hatinya terikat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apabila hati manusia ingat kepada agama, dan di samping itu dia tidak mengandalkan ibadatnya, perbuatannya, tetapi dia bergantung kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hidup saya, mudah-mudahan berhasil perjuangan saya. Bismillah, ya terus bekerja tanpa menyerah, tanpa menyerah. Karena di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pasti ada apa? Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Seperti itu, Abu, ya. Ya. Jadi kalau dia berpegang kepada Allah, dia senantiasa mengharapkan izin Allah dan ridhanya, manusia yang demikian tidak putus asa. Karena juga manusia itu mengerti beginilah hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, maka manusia yang tersebut itu di dalam hidupnya harus ada 3 hal. Pertama, mengetahui nilai-nilai agama, ajaran agama dengan segala nilai-nilainya. Dia harus tahu mana wajib, mana haram, dan sebagainya. Ini dikatakan dengan syariat.
Artinya peraturan-peraturan, perintah-perintah, larangan-larangan, kita selaku umat beragama, khususnya umat Islam, yang kita kehendaki umat Islam, harus tahu syariat. Syariat itu hendaklah kita amalkan. Kalau syariat itu kita amalkan, inilah yang dimaksud dengan tarikat. Kalau syariat tidak kita amalkan, berarti cuma dia syariat saja, tapi tidak ada tarikat. Tarikat menurut istilah orang tasawuf, ulama tasawuf, mengamalkan ajaran-ajaran agama, bukan hanya dalam hal yang wajib saja, ya, dan menjauhkan yang haram saja, tetapi juga zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, oleh karena itu, kalau syariat sudah kita ketahui, tarikat sudah kita amalkan, insya Allah kita akan sampai kepada kita mengenal Allah. Bermula mengenal Allah, itulah hakikat daripada Islam itu sendiri. Oleh karena itu, di antara mengamalkan tarikat, jangan lupa kita membaca kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah di dalam penghayatan tidak ada Tuhan yang merubah nasib saya melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang menunjuki saya melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan istiqamah atau petunjuk pada saya melainkan Allah. Karena itu la ilaha illallah itu tidak cukup satu kali, karena banyak betul hajat manusia yang memerlukan bantuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Abu, ya. Ya. Jadi adapun seperti salat, mengamalkannya itu tarikat yang bersifat wajib. Adapun zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dikatakan sunat tetapi juga seperti wajib. Karena kita tergantung tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.